Bab 15. Keputusan Helena. Apakah uang begitu penting? Robert mencibir setelah mendengar jawaban putrinya Helena yang tidak dewasa. Tanpa uang, kamu tidak bisa tinggal di villa besar. Tanpa uang, bagaimana kamu bisa riang seperti sekarang? Helena terdiam saat mendengarkan perkataan ayahnya. Robert. Ayahnya benar. Semua yang dimilikinya sekarang diberikan oleh ayahnya. Namun, dia hanya tidak suka ayahnya. Robert lebih menghargai uang daripada apapun, bahkan melebihi segalanya. Helena bertanya setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya. Berapa yang dibutuhkan Robert Brooke? Sekarang dia masih memiliki 10 juta dolar di kartu banknya. Helena masih berpikir untuk membeli mobil sport yang sudah lama dia kagumi. Kini sepertinya dia hanya bisa mengeluarkan uang untuk membeli kebebasan, menyingkirkan ayahnya, dan menyingkirkan keluarga yang menyedihkan ini. Saat ini, Robert tidak mengetahui tujuan pertanyaan Helena. Jadi dia mencibir. 100 juta? Jika Mark bisa mendapatkannya. Saya setuju dengan Anda dan Mark di masa depan. Jika tidak Anda akan menikahi David dengan patuh. Terlintas di benak Helena tentang tugas terakhir aplikasi Dewa Pria. Menjadi wanita Mark dan menerima hadiah 100 juta. Saat ini, Helena mengambil keputusan. Dia berencana menjadi wanita Mark, menyelesaikan tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy, dan menerima hadiah 100 juta. Ingat apa yang kamu katakan. Beri aku waktu 1 hari dan aku akan mencari cara untuk menangani uang itu. Helena menatap ayahnya. Robert dengan tegas. Oke, aku akan memberimu 1 hari. Paling lambat besok malam, jika kamu tidak bisa mendapatkan 100 juta, patuhi saja pengaturanku. Robert mendengus dingin dan memberi isyarat kepada pengawal di pintu villa untuk membiarkan Helena pergi. Dia tidak percaya putrinya Helena dapat mengumpulkan 100 juta dolar tepat waktu. Koneksinya ada di seluruh kota New York, dan dia bahkan tidak dapat mengumpulkan 100 juta dalam waktu singkat. Belum lagi putrinya Helena yang masih berstatus siswi senior yang belum lulus. Meski tahu putrinya Helena tidak mampu mengumpulkan 100 juta, Robert tetap ingin memberi kesempatan pada putrinya, Helena. Robert hanya menggunakan kesempatan ini untuk meredam semangat putrinya Helena dan memberitahu dia bahwa menghasilkan uang tidaklah mudah. Setelah mendengar persetujuan ayahnya Robert, Helena berkata dengan dingin. Setuju. Setelah mengatakan itu, Helena keluar dari villa tanpa menoleh ke belakang. Robert memperhatikan putrinya Helena pergi dan menghela nafas. Putrinya Helena menjadi seperti ini karena dia menyayanginya sejak kecil. Khawatir dengan keselamatan putrinya Helena, Robert menelepon dan mengatur pengawal untuk melindunginya secara diam-diam. Garasi villa. Di BMW putih. Helena tidak buru-buru mencari Mark. Dia menangis sedih. Setelah menangis, Helena merasa jauh lebih baik. Dia menyeka air mata dari matanya dan hanya merias wajahnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Helena mengeluarkan ponselnya setelah memikirkannya sebentar. Dia mengirim pesan kepada Dewa Playboy Mark. Aku sudah memikirkannya. Setelah mengirim, Helena menantikan balasan dari Dewa Playboy Mark. Dengan 5 kata singkat ini, Dewa Playboy Mark pasti akan mengerti maksudnya. Lagi pula, pada sore hari, Dewa Playboy Mark memintanya untuk begadang sepanjang malam. Namun setelah menunggu beberapa menit, kabar tersebut seolah jatuh ke laut, dan tidak ada kabar. Helena mau tidak mau menghubungi nomor telepon Dewa Playboy Mark, bermaksud untuk menjelaskannya. Alhasil, saat ditelepon, tidak ada yang menjawab. Saat ini, mata Helena menunjukkan sedikit kekecewaan. Lupakan saja. Kembali ke asrama dulu. Mungkin Mark tertidur dan tidak mendengarnya. Helena menghibur dirinya sendiri, menyalakan BMW dan perlahan keluar dari garasi villa. Saat melewati villa nomor 88 di sebelahnya, Helena mendengar suara senandung dari villa, dan dia tersipu malu. Meskipun dia belum pernah jatuh cinta, Helena tahu apa yang dilakukan orang di dalam ketika dia mendengar suara seperti itu. Tanpa berani tinggal terlalu lama, Helena pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Helena kembali ke asrama putri dan menemukan bahwa Suzy tidak ada di sana. Tiba-tiba,
Helena menjadi gugup. Tidak, Mark bersama Suzy sekarang, kan? Semakin Helena memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan dia merasa cemas. Pada siang hari, Mark mengatakan bahwa Suzy mengambil inisiatif untuk merayunya dan mengusulkan untuk bertemu di malam hari. Selain itu, Mark mengatakan bahwa dia tidak akan menghubungi Suzy. Namun, Helena sering mendengar Suzy berkata bahwa mulut laki-laki itu menipu. Memikirkan hal ini, Helena menghubungi nomor ponsel Mark lagi. Dia sangat ingin tahu di mana Mark sekarang. Saya menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Helena tidak bisa menahan tangisnya. Saat ini, Suzy masuk ke asrama sambil membawa botol air panas. Ketika Helena melihat Suzy kembali, dia buru-buru berbalik dan menyeka air matanya. Tidak ingin Suzy melihat sisi malunya. Helena merasa lega saat melihat botol air panas di tangan Suzy. Ternyata Suzy pergi ke ruang teh untuk mengambil air panas. Dan dia tidak akan memesan kamar dengan pacarnya Mark seperti yang dia pikirkan. Tidak lagi berpikir liar, Helena berbaring di tempat tidur asrama, dan akhirnya mengirimkan pesan ambigu kepada Mark. Dia menutup matanya dan beristirahat. Saat ini, Suzy melihat Helena dan mengabaikannya. Dia menghela nafas pelan. Diam-diam mengambil foto Helena terbaring di tempat tidur di asrama, dan mengirimkannya ke David. Saat foto itu dikirim, transfer sebesar $2.000 telah dikirim. Suzy segera berhenti. Dia menyembunyikan kegembiraan di hatinya dan mencoba menghubungi nomor Mark. Dia tidak memiliki nilai guna bagi David, dan Suzy sangat ingin bergantung pada Mark. Namun, ketika saya memutar nomor telepon, ada pemberitahuan bahwa panggilan sedang berlangsung. Suzy mencoba beberapa kali, tetapi dia masih menelepon sepanjang waktu. Dalam sekejap, Suzy mengerti bahwa nomornya telah diblokir oleh Mark. Villa nomor 88, Distrik Garden Villa, pinggiran kota timur, New York. Mark terbangun dalam keadaan linglung, menguap dan menggeliat. Alhasil, tangannya menyentuh benda lunak dan meremasnya karena kebiasaan. Hei, kamu sangat mencubitku. Mendengar suara wanita itu, Mark tiba-tiba terbangun. Baru kemudian dia menyadari bahwa Hannah sedang berbaring di sampingnya. Hannah berpipi kemerahan dan telanjang, menatapnya. Postur keduanya dibuat ambigu mungkin. Ini. Mark membuka selimutnya dan menemukan bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan kaki Hannah yang putih dan lembut menempel di pahanya. Saat ini, Mark sedang bingung. Dia hanya ingat meminum segelas anggur merah tadi malam dan tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Apakah aku berhubungan seks setelah minum? Mark curiga. Menyadari bahwa Hannah menyeret dagunya dengan satu tangan untuk melihatnya, Mark dengan canggung melambai halo. Oke, jangan murahan dan jadilah baik. Tadi malam adalah keinginanku sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Kamu menerima beberapa panggilan selamat pagi di ponselmu. Aku tidak berani untuk menjawabnya untukmu. Aku ingin kamu memeriksanya. Oke? Hannah menjelaskan dengan sederhana. Dia tidak peduli Mark masih ada. Dia mulai berpakaian di depan Mark. Bagaimanapun, dia milik Mark sekarang, pikir Hannah jernih. Saat ini, Mark melihat sosok Hannah yang bangga. Dia menelan dan merasakan reaksi di bagian tertentu di tubuhnya. Dia benar-benar tidak ingat kejadian tadi malam. Jadi dia menjatuhkan Hannah dengan linglung. Tiba-tiba, Mark berpikir untuk menaklukkan seorang dewi. Dan batas konsumsi yang tidak terbatas akan menaikkan batas konsumsi. Dia buru-buru berkomunikasi dengan sistem Dewa Playboy dalam pikirannya. Setelah komunikasi, Mark akhirnya mengerti bahwa setelah menaklukkan Dewi, dia harus diam-diam menerima hadiah sebelum sistem Dewa Playboy mengeluarkan hadiahnya. Tujuannya bukan untuk mengganggu kesenangan Raider Goddess. Sistem Dewa Playboy terlalu manusiawi. Setelah memahami ini, Mark tidak berniat melihat Hannah mengenakan pakaian, pikirnya dalam hati. Terima penghargaan. Bab 16. Sistem Dewa Playboy benar-benar nakal. Imbalan menjadi wanita Dewa Playboy Mark sangatlah berharga. Hannah sangat ingin mengetahui tugas dan imbalan di tahap selanjutnya.
Strategi aplikasi Dewa Playboy. Saat ini terikat pada Dewa Playboy. Mark. Sudah ditaklukkan. Foto. Nomor telepon. Pertama. Lokasi. Area Narrow Garden Villa. Misi permanen. Buka kunci adegan dan komunikasi mendalam dengan Dewa Playboy Mark di berbagai adegan yang dibuka. Anda akan diberi hadiah 10 juta. Tidak ada batas atas. Keterangan. Kamar tidur, balkon, dapur, sofa, dan lain-lain, dihitung sebagai satu adegan. Hannah tersipu dan selesai membaca tugas permanen menaklukkan aplikasi Dewa Playboy. Dia baru menyadari sekarang bahwa aplikasi Dewa Playboy hanyalah perangkat lunak nakal. Sekarang, pertama kali diberikan kepada Dewa Playboy Mark, suasana hati Hannah telah berubah, dan dia tidak dapat menerima tugas itu. Terlebih lagi, tidak ada batasan atas hadiah untuk misi permanen ini. Membuka sebuah adegan diberi hadiah 10 juta, dan Hannah mengaku sangat bersemangat. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan untuk menyelesaikan misi permanen. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Memikirkan hal ini, Hannah berencana untuk berpakaian dan pergi ke rumah sakit, dan memberi ayahnya pil penyembuh segala penyakit. Pada saat ini, Hannah menemukan bahwa Dewa Playboy Mark akan bangun. Dia menarik dagunya dengan satu tangan dan menatap Dewa Playboy Mark dengan penuh minat. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Dewa Playboy Mark ketika dia mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan. Dewa Playboy Mark benar-benar mabuk tadi malam, dan dialah yang paling sering mengambil inisiatif. Pada saat ini, Mark terbangun dalam keadaan linglung, menguap dan menggeliat. Alhasil, tangannya menyentuh benda lunak dan meremasnya karena kebiasaan. Hei, kamu meremasku. Mendengar suara menggoda wanita itu, Mark tiba-tiba terbangun. Baru kemudian dia menyadari bahwa Hannah sedang berbaring di sampingnya. Hannah berpipi kemerahan dan telanjang, menatapnya. Postur keduanya dibuat ambigu mungkin. Mungkinkah? Pada saat ini, Mark memikirkan sesuatu dan dia mengangkat selimutnya. Akibatnya, dia tidak mengenakan pakaian apapun, dan pahanya masih menindih kaki Hannah yang putih dan lembut. Di spray berwarna merah muda, sedikit warna merah tua bisa terlihat. Saat ini, Mark sedang bingung. Dia hanya ingat meminum segelas anggur merah tadi malam dan tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Apakah aku berhubungan seks dengan Hannah saat mabuk? Mark curiga. Menyadari bahwa Hannah menyeret dagunya dengan satu tangan. Ekspresinya alami dan dia tidak bermaksud menyalahkannya sama sekali. Mark dengan canggung melambai halo. Oke, jangan menjadi anak baik karena memanfaatkanku. Tadi malam adalah keinginanku sendiri. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Hannah menjelaskan dengan sederhana tidak peduli Mark masih ada. Di depan Mark mulailah mengenakan pakaian. Bagaimanapun, dia telah menjadi wanita Mark sekarang, pikir Hannah jernih. Pada saat ini, Mark melihat sosok Hannah yang bangga. Dia menelan ludahnya dengan penuh semangat, dan bagian tertentu dari tubuhnya bereaksi. Dia benar-benar tidak ingat kejadian tadi malam. Jadi dia menjatuhkan Hannah dengan linglung. Tiba-tiba, Mark berpikir untuk menaklukkan seorang dewi. Dan batas konsumsi yang tidak terbatas akan menaikkan batas konsumsi. Dia buru-buru berkomunikasi dengan sistem Dewa Playboy di dalam hatinya. Setelah berkomunikasi, Mark akhirnya mengerti bahwa setelah menaklukkan Dewi, dia harus diam-diam menerima hadiah sebelum sistem Dewa Playboy mengeluarkan hadiah. Tujuannya agar tidak mempengaruhi Moore saat menaklukkan sang Dewi. Sistem Dewa Playboy terlalu manusiawi. Setelah memahami ini, Mark tidak berniat melihat Hannah mengenakan pakaian, pikirnya dalam hati. Terima hadiahnya. Ding, strategi Hannah telah berhasil dan telah mencabut pembatasan konsumsi. Makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Batas konsumsi tidak terbatas. Batas konsumsi saat ini terbatas pada makanan, minuman, hiburan, makanan, pakaian, perumahan dan transportasi. Dan semua konsumsi ditanggung oleh sistem. Mendengarkan suara perintah sistem yang menyenangkan, Mark tampak bersemangat. Setelah pembatasan konsumsi makanan, sandang,
perumahan dan transportasi dicabut, ia dapat menggunakan batas konsumsinya yang tidak terbatas untuk membeli villa dan mobil mewah sesuka hati. Makanan, pakaian, perumahan dan transportasi jauh lebih menyenangkan daripada makan, minum, dan bersenang-senang. Setelah menenangkan diri dari kegembiraan, Mark melihat Hannah mengenakan pakaiannya dan hendak pergi. Katanya buru-buru. Jangan pergi dulu. Aku. Sekarang, dia memiliki hubungan yang tidak terduga dengan Hannah bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab setelah makan. Hannah tidak menunggu sampai Mark selesai. Dia duduk di tepi tempat tidur dan berinisiatif untuk mencium sudut mulut dewa playboy Mark. Katanya sambil tersenyum. Kenapa? Kamu masih menginginkannya? Tapi aku tidak punya waktu sekarang. Kalau kamu memang ingin, tunggu sampai aku selesai. Pokoknya, kita tinggal di villa yang sama. Jadi akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Setelah mengatakan itu, Hannah memandangnya dengan menawan. Melirik ke arah Mark, dia meletakkan tasnya di punggungnya dan berjalan keluar dari kamar tidur. Sebelum Mark bangun, dia telah menerima hadiah dari aplikasi Dewa Playboy, yaitu pil penyembuh segalanya. Hannah sekarang hanya ingin memberi ayahnya pil penyembuh segala penyakit pada waktunya. Adapun Dewa Playboy Mark, Hannah tidak keberatan berhubungan seks beberapa kali lagi di masa depan. Lagi pula, tugas permanen aplikasi Dewa Playboy saat ini adalah membuka kunci adegan. Lakukan pertukaran mendalam dengan Dewa Playboy Mark dalam berbagai adegan. Setiap kali Anda membuka kunci adegan, Anda akan menerima hadiah 10 juta, dan tidak ada batas atas. Selain itu, Hannah juga ingin merasakan perasaan yang diberikan Dewa Playboy Mark padanya tadi malam. Pada saat ini, Mark melihat ke belakang Hannah, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia merasa bangga di dalam hatinya. Arti Hannah barusan sudah jelas, dan dia tidak keberatan berhubungan seks dengannya lagi di masa depan. Tidak ingin tidur siang, Mark dengan cepat mengambil pakaian di lantai kamar tidur dan memakainya. Saat ini, Mark memperhatikan di ponselnya bahwa ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Helena tadi malam dan banyak pesan. Panggilan tak terjawab terakhir adalah 1 jam yang lalu. Terlepas dari memeriksa isi pesannya, Mark buru-buru memanggil kembali Helena. Segera setelah panggilan dilakukan, panggilan itu tersambung dalam beberapa detik, dan suara tidak senang Helena terdengar. Mark, kamu di mana? Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Kamu tidak bisa bersama wanita manapun. Mark menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia menemukan bahwa indera keenam wanita benar-benar akurat. Namun, bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu dan dengan cepat menjelaskannya? Momo, aku sedikit lelah karena pindah kemarin. Aku di villa sewaan sekarang. Kamu di mana? Aku akan menemukanmu. Setelah mengatakan itu, Mark menahan napas dan menunggu jawaban dari Helena. Helena ragu-ragu di telepon, memikirkan janjinya untuk memberikan 100 juta kepada ayahnya, Robert, malam ini. Tugas terakhir menaklukkan aplikasi Dewa Playboy adalah menjadi wanita Mark. Helena tidak ingin menundanya lebih lama lagi, katanya sambil tersenyum. Baiklah, aku memaafkanmu. Kirimkan aku alamat villa sewaannya. Aku lupa menanyakannya kemarin. Aku akan mencarimu sekarang. Kamu belum sarapan? Aku akan membawakannya untukmu. Oke, aku akan menunggumu. Sudah berakhir. Selama panggilan, Mark mengirimi Helena alamat villa. Pada saat ini, Mark memperhatikan kamar tidur yang berantakan, dan bau hormon pertempuran tadi malam masih tercium di udara. Helena akan segera mendatanginya. Jika Helena melihat ini, dia pasti akan menebak sesuatu. Tidak berani menunda lebih lama lagi, Mark buru-buru mulai membersihkan. Setelah beberapa saat, sanitasi di lantai pertama villa selesai. Mark menyeka keringat di dahinya. Dia menghela nafas lega dan melihat pesan-pesan yang belum dicentang dari Helena tadi malam. Ketika saya melihat pesan paling awal yang dikirimkan Helena, saya sudah memikirkannya. Detak jantung Mark semakin cepat. Ekspresi bersemangat muncul di wajahnya, dan dia bergumam. Helena bersedia. Bab 17.